jumpa lagi bersama saya di video pembelajaran kali ini. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar topik yang menarik yaitu terkait ciri khusus pada hewan. Nah, sebelum lanjut, ada pertanyaan nih buat kalian. Pernahkah kalian melihat hewan yang bentuk tubuhnya aneh, lucu, atau unik? Misalnya, mungkin kalian juga pernah berpikir, kenapa unta bisa hidup di gurun pasir yang panas dan kering? Atau kenapa bunglon bisa berubah warna? Wah, hebat bukan hewan-hewan itu? Nah, ternyata hewan-hewan memiliki ciri khusus. Ciri khusus adalah keistimewaan yang dimiliki hewan untuk membantu mereka bertahan hidup di tempat tinggalnya. Nah, sebelum kita mulai, yuk ambil buku catatan kalian dan tulis apa saja hewan yang kalian tahu punya ciri khusus. Bisa juga kalian tulis di kolom komentar. Nah, kita mulai dari penyesuaian bentuk tubuh atau yang disebut juga dengan adaptasi morfologi. Coba kalian bayangkan burung. Setiap burung punya bentuk paruh dan kaki yang berbeda tergantung jenis makanannya dan tempat tinggalnya. Nah, contohnya ada burung elang. Elang punya paruh yang tajam dan cakar yang kuat. Ini berguna untuk mencekram dan mencabik mangsanya seperti tikus dan ular. Lalu ada bebek yang punya kaki berselaput yang berfungsi membantu bebek berenang di air dengan mudah. Nah, contoh pada hewan lain itu ada serangga tongkat. Nah, yang dimana serangga tongkat memiliki tubuh yang mirip ranting. Ini membantunya menyamar dari pemangsa. Selanjutnya ada unta. Unta memiliki punduk besar di punggungnya. Di dalam punduk itu tersimpan cadangan lemak yang bisa diubah menjadi energi dan air. Jadi, unta bisa bertahan hidup lama tanpa makan dan minum di padang pasir. Hebat bukan? Nah, lalu unta juga memiliki bulu mata yang panjang dan tebal. Fungsinya adalah untuk melindungi mata dari debu dan pasir saat angin kencang di gurun. Berikutnya, kita bahas penyesuaian fungsi alat tubuh atau adaptasi fisiologi. Ini adalah kemampuan bagian tubuh hewan yang berubah cara kerjanya supaya bisa berfungsi lebih baik sesuai lingkungannya. Contohnya ada kucing. Kucing sering menjulurkan lidah dan bernafas cepat saat kepanasan. Itu caranya untuk mengeluarkan panas dari tubuh agar tidak kepanasan. Nah, selanjutnya ada unta juga bisa menutup lubang hidungnya supaya pasir tidak masuk saat ada badai gurun. Lalu ada burung laut. Nah, burung laut sering minum air laut, padahal air laut itu asin kan ya? Nah, tetapi mereka punya kelenjar khusus untuk mengeluarkan garam dari tubuhnya, jadi mereka tidak keracunan. Nah, yang terakhir ada penyesuaian tingkah laku atau adaptasi perilaku. Ini adalah perubahan cara hewan berperilaku atau bertindak supaya bisa menyelamatkan diri atau bertahan hidup. Misalnya, bunglon. Bunglon bisa berubah warna kulitnya. Ini disebut dengan mimikri. Bunglon bisa menyerupai warna daun atau batang pohon agar tidak terlihat oleh musuh. Nah, yang kedua ada cicak. Cicak bisa memutuskan ekornya sendiri saat merasa terancam. Ini disebut autotomi. Ekornya akan bergerak-gerak untuk mengalihkan perhatian musuh, lalu cicaknya kabur. Nah, yang ketiga ada beruang kutub. Dan beberapa hewan lainnya tidur panjang di musim dingin. Ini disebut dengan hibernasi. Nah, saat tidur panjang, mereka menghemat energi karena makanan di musim dingin sulit untuk ditemukan. Nah, selanjutnya, yuk kita latihan. Sekarang, ayo kita coba latihan kecil ya. Nah, kalian cukup menyebutkan dua hewan yang
kamu tahu memiliki ciri khusus dan jelaskan apa fungsinya. Seperti yang sudah saya ajarkan tadi ya, misalnya bebek punya kaki yang berselaput untuk berenang. Lalu ada cicak memutuskan ekor saat terancam. Nah, untuk jawaban kalian silahkan tulis di buku atau di kolom komentar. Wah, luar biasa ya! Pada pertemuan kali ini kita sudah belajar tentang 3 jenis ciri khusus pada hewan. Pertama, ada penyesuaian bentuk tubuh atau morfologi. Yang kedua, penyesuaian fungsi alat tubuh atau fisiologi. Dan yang terakhir, yang ketiga ada penyesuaian tingkah laku atau perilaku. Nah, semua ciri khusus ini membantu hewan beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, semoga kalian semakin paham dan jadi makin sayang ya sama hewan-hewan di sekitar kalian. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dalam belajarnya ya. Dadah!